Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muharram dari Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kajian filsafat komunikasi dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis mengenai kasus fetis kain jarik oleh G, salah satu mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bahas awal mula kasus ini. Kasus ini bermula dari sebuah thread atau utas yang muncul di Twitter yang ditulis oleh akun bernama @m_fikris. Di sini Fikri sebagai korban pelecehan seksual oleh G. G awalnya mengirim pesan kepada Fikri melalui DM untuk membungkus dirinya menggunakan kain jarik. Lantas, Fikri menanyakan untuk apa dia melakukan tersebut. G berdalih bahwa tujuan Fikri membungkus dirinya menggunakan kain jarik untuk memenuhi riset atau penelitian yang dilakukan oleh G, yakni sebuah terapi yang dimana tujuannya membungkus ini untuk mengetahui reaksi asli dari orang tersebut jika orang tersebut dibungkus dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah membahas asal bermula kasus tersebut, kali ini kita akan membahas kasus tersebut menurut kajian filsafat komunikasi dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni dalam aspek ontologis. Yang pertama, yakni aspek ontologis. Ontologi sendiri yaitu hakikat tentang keberadaan atau ada suatu ilmu maupun suatu kasus. Dalam hal ini, kasus dapat dibuktikan keberadaannya, yakni dengan munculnya thread atau utas yang ditulis oleh akun bernama @m_fikris. Dalam thread tersebut juga dijelaskan bahwa G sebelumnya telah melakukan riset bungkus-membungkus kepada orang lain sebelum kepada Fikri. Itu keberadaan kasus menurut pihak kampus. Pimpinan Rektor Universitas Airlangga akhirnya memutuskan untuk mendeo siswa berinisial G tersebut. G dianggap telah melakukan pelecehan seksual dan membuat nama baik kampus tercemar. Pihak keluarga akhirnya memberikan klarifikasi dan menerima semua keputusan dari pimpinan kampus tersebut. Yang kedua yaitu aspek epistemologis. Epistemologis adalah pemikiran kritis, apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan membahas kasus G, mengapa bisa terjadi. G melakukan riset bungkus-membungkus karena dia selalu mendapatkan dorongan seksual ketika melihat seseorang dibungkus oleh kain jarik. Menurut seksolog Zoya Amirin, apa yang diidap oleh G bukan semata fetis, namun mengidap nekrofilia, yaitu melihat sesuatu objek yang mati dapat merangsangkan seksualnya. Lalu, bagaimana fetis bisa terjadi? Fetis bisa terjadi ketika kurangnya hubungan seksual oleh orang tersebut. Itu yang membuat orang tersebut mencari fantasi seksual dengan objek lain. Biasanya objek tersebut adalah objek yang tidak hidup atau mati. Selain itu, fetis bisa terjadi ketika kurangnya atau keraguannya tingkat kemaskulinan seseorang tersebut. Jadi, orang tersebut tidak percaya diri atau kurang percaya diri ketika berhubungan dengan lawan jenis. Jadi, dia akan mencari fantasi seksual yang menurut dia akan seirama dengan seksual dia tersebut. Apakah G mengidap fetis? Menurut Dr. Onasis dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, hal yang dialami G bukan sepenuhnya fetis, melainkan parafilia. Parafilia adalah ketertarikan kepada suatu objek atau sesuatu yang seharusnya tidak menimbulkan rangsangan seksual. 3. Aspek aksiologis. Aksiologis adalah nilai atau manfaat yang dapat dipelajari dalam suatu ilmu.
Dalam hal ini kita akan membahas manfaat mempelajari kasus fetis melalui G. Membahas seks memang sudah menjadi hal yang canggung bagi setiap orang. Namun dengan adanya kasus fetis, kita dapat tahu bahwa fantasi seksual memang benar adanya. Namun dalam hal ini, fantasi seksual yang dilakukan oleh G telah mengarah ke pelecehan seksual. Kita juga tahu akhirnya bahwa pelecehan seksual tidak berbentuk pemerkosaan saja. Dan yang terakhir, etika dan moral kepada korban. Jangan pernah melabeli negatif dan mencap buruk korban pelecehan seksual. Jika kita pikir-pikir lagi, siapa orang yang ingin menjadi korban pelecehan seksual? Maka dari itu, kita harus mendukung, memberi support kepada orang yang menjadi korban. Selain itu, kita harus berani menyuarakan kebenaran dan menyuarakan bahwa pelecehan seksual dalam bentuk apapun tidak dibenarkan alasannya. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada penyusunan kata maupun kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.